Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up? Guys, welcome back to my channel. Jadi sudah lama tidak upload. Oh ya, selamat datang di OTT kembali, Gunan. Operasi tanya-tanya. Makasih. Siap. Ini sudah 3 kali Pak Kasudi Satpam jadi narsum di sini. Dan mungkin yang lagi hangat ini kemudian di lingkungan Satpam, saya mau tanya-tanya gini kemudian tentang baju atau seragam Satpam yang baru itu kemudian. Itu kenapa bisa warnanya hampir sama mirip seragam Polri itu kemudian? Ya, memang pada ulang tahun Satpam yang kemarin ini, Kabar Harkam Mabes Polri itu sudah mewacanakan untuk mengganti baju Satpam disesuaikan dengan warna baju polisi. Kenapa? Karena di luar negeri juga begitu. Ke luar negeri kayak gitu juga? Supaya nanti baju ini punya nilai proteksi. Oh, siap. Artinya kalau ada Satpam yang pakai baju polisi di dalam, begitu ada orang yang berniat jahat, dia lihat, ada polisi. Oh, jadi supaya mirip polisi begitu mirip niatnya. Niatnya begitu. Dan itu ternyata di luar negeri itu efektif sekali. Oh, siap. Ya, untuk bagaimana ada proteksi dari tindak kejahatan pada satu institusi atau lembaga atau perkantoran dan sebagainya. Makanya di Indonesia ini dicoba untuk dilakukan itu. Dan mudah-mudahan ini nanti dengan adanya perubahan seragam Perkap 24 ada Perkap 2007 itu kan baju itu merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Perkap 24 itu. Nah, sekarang mudah-mudahan nanti dengan adanya Perpol, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia, itu bisa terjadi perubahan yang signifikan. Dan ini juga dikandung masuk bahwa bagaimana Satpam ini istilahnya ada sinergitas, ya. Sinergitas tugas-tugas yang diemban oleh Satpam dengan kepolisian. Kan bagaimanapun juga Satpam ini kan melaksanakan tugas-tugas kepolisian di wilayah terbatas. Ya, perlu juga diperlengkapi dengan berbagai cara, mulai dari sikapnya sampai pengetahuannya dan keterampilannya. Istilahnya orang attitudes, ya, knowledge dan skill. Nah, itu yang juga kita berikan pada saat pendidikan. Iya, siap. Nilai-nilai itu kita berikan, nilai-nilai itu. Dan kedua, ada penyadaran dari Satpam bahwa mereka itu mengembangkan amanah undang-undang. Siap. Nah, amanah undang-undang itu harus dia perhatikan apa sih beban tugas yang diberikan di situ. Nah, oleh karena itu dengan kemampuan yang dimiliki, dia harus melaksanakan kegiatan itu sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi. Nah, itu Pak Hari. Terus apakah ini termasuk salah satu wujud pemulihan Satpam di institusi Polri itu dengan ganti seragam kayak saya kira begitu. Karena pimpinan sudah komitmen tidak hanya sampai di situ. Mulai dari pakaian, sikap tampan, sampai kepada pendidikan, dan sampai nanti Satpam itu dilakukan uji kompetensi oleh Badan Sertifikasi Nasional. Nanti ada ujiannya. Apakah betul-betul Satpam ini mempunyai kompetensi, kemampuan sesuai dengan harapan undang-undang itu. Nah, nanti akan dinyatakan bahwa Anda sudah kompeten pada tingkat pendidikan dasar atau diksar, ya, Gada Pratama. Karena ada beberapa tingkat pendidikan. Gada Pratama, Gada Madya, dan Gada Utama. Tapi untuk tingkat pendidikan tidak ada perubahan, tinggal yang baru ini baru seragam saja wacana. Informasi yang berkembang, saya juga belum dapatkan informasi secara pasti. Setiap tingkatan itu, mulai tingkatan dasar, Gada Pratama itu diwacanakan mengalami 3 tingkat. Oh, dari 3 ada pertama, 3 tingkat. 3 tingkat. Nanti akan dilihat nanti simbol-simbolnya mungkin pada kepangkatan di sini. Oh iya, ada pangkat. Nanti ada pangkat. Siap. Ini Gada Pratama ini. Nah, mungkin nanti kalau itu jadi Gada Pratama 1, Gada Pratama 2, Gada Pratama 3. Siap. Nah, selanjutnya tingkat middle itu untuk para supervisor itu juga ada nanti. Gada Madya mungkin juga 3 tingkat sampai Gada Utama. Di tiap tingkat itu sekolah lagi kemudian? Ya pasti dong, sekolah. Karena sekarang ini Satpam diarahkan juga pada satu profesi yang spesifik.
katakanlah sekarang ini sudah berkembang di Indonesia ini adalahnya satpam yang mempunyai kemampuan di bidang perminyakan, pengamanan perminyakan. Itu sudah ada dan sudah ada asosiasinya juga. Oh, beda dengan APSI itu. Iya, nanti akan bergerak seperti itu. Penjagaan di mall. Siap. Satu satpam yang mempunyai profesional di bidang mall, pengamanan di mall. Kan listriknya beda-beda. Oh iya. Di mall, di Hotel, perumahan dan apa semuanya semua. perhotelan beda. Siap. Semuanya makanya perlu spesifikasi. Nah, itu mungkin didapatkan nanti pada tambahan-tambahan pendidikan seperti kursus-kursus dan sebagainya. Oh, kayak kalau kita polisi pelatihan begitu Nen ya? Ya, bisa jadi seperti itu. Oh, berarti ada pelatihan khusus untuk di Ya, mall, gimana di hotel. di hotel dan semuanya. Dikenalkan tugas-tugasnya. Kalau kau di mall seperti ini. Ya, betul. Tentu berbeda di perminyakan. Betul. Kalau kau di perkantoran seperti ini, semuanya nanti seperti itu. Jadi ilmu tentang sapa ini semakin hari semakin meningkat, semakin berkembang. Tuntutannya juga Ya, masyarakat semakin Banyak belum. banyak. Berat juga. Dan harapan pada pengguna juga semakin banyak. Siap. Yang jelas bahwa yang perlu sekarang, yang kita perlu rubah pola pikir daripada para pengguna ini, satpam itu bukan merupakan beban pembiayaan, tapi dia merupakan investasi. Betul. Itu yang perlu kita giring itu pemikiran di alam pikirannya. Bagaimana kalau tidak ada satpam itu coba dikatakan. Sehingga satpam itu bagian daripada proses produksi, sehingga dia merupakan satu investasi. Itu yang kita inginkan ke depan. Siap. Terus ini Nen, mungkin yang paling banyak ditanya sama anak satpam Nen. Kapan itu bisa, kan sudah ada seragamnya Nen, sudah di launching kemarin. Terus untuk penetapan pemakaiannya atau penggunaannya sendiri Nen? Nah, ini belum kita menunggu. Apakah itu terjadi perubahan apa tidak? Oh, Kita menunggu keputusan. Karena ini keputusan kan drastis. siap. Tentu dipikirkan semuanya. Mulai dari pembiayaannya dan sebagainya. Kan ini kan menyangkut anggaran ini. Siap. Apakah nanti kalau gini dirubah mampu nggak daripada badan usaha jasa pengamanan untuk membiayai itu atau user membiayai itu? Itu yang anunya siap. salahnya. Ah. Terus yang terakhir ini Nen. Yang terakhir ini Nen, kan kemarin baru itu penertiban, ya penertiban di wilayah Sulsel yang anak-anak banyak tanyakan Nen ini. Sebenarnya melanggar sih tidak Nen, itu instansi yang mempekerjakan satpam tapi tidak ada klasifikasi atau tidak pernah pendidikan Nen. Oh iya, itu boleh dikategorikan satpam ilegal. Siap. Karena satpam itu sebenarnya tugas-tugasnya itu adalah pendelegasian wewenang. Tugas-tugas kepolisian itu pendelegasian wewenang. Oleh karena itu, setiap orang yang melaksanakan tugas-tugas itu tidak hanya dipakaikan baju, sudah cukup. Yep. Itulah yang merusak image satpam selama ini. Yang tidak Dari pendidikan dulu, itu, Nen? iya. Betul. Dulu kan satpam yang penting pakai baju, kubisnya tebal dan sebagainya. Tapi tugasnya apa? Tidak mengerti. Tugasnya satu, tidak mengerti. Karena tidak mengerti, sudahlah dikasihlah suruh bikin kopi, cuci mobil dan sebagainya. Ya, Tidak bisa lagi. betul. Ada pedoman kerjanya sekarang. Ada perintah undang-undang, dia melaksanakan tugasnya melindungi, melayani Di wilayah menegakkan terbatas. aturan dan memeliharakan timah. Itu. Itu Semuanya itu. yang kena sanksi itu Nen, instansi penggunanya atau satpamnya sendiri Nen, yang harusnya. Sebenarnya harus ada koordinasi. Karena ada PP 43 itu memang di PP 43 itu ada namanya Korasbin, koordinasi dan pengawasan dan pembinaan, dan dilakukan secara bersama-sama dengan instansi. Siap. Oleh karena itu yang perlu sadar adalah badan usaha jasa pengamanan ini yang diberikan oleh Mabes Polri untuk penyelenggaraan itu. Makanya surat izin operasional itu bukan hanya kertas. Betul. Itu adalah tanggung jawab dalam rangka pembinaan satuan pengamanan. Pembinanya apa? Ya pembinanya memberikan kemampuan. Kemampuan bagaimana caranya? Harus melalui proses pendidikan. Setelah pendidikan dianggap mampu, diberilah kartu anggota, lisensi. Kartu anggota itu merupakan lisensi untuk melaksanakan kegiatan. Jangan lupa itu berlaku 3 tahun. Siap. 3 tahun perpanjang lagi. Gitu. Siap. Oke, Kunan, terima kasih banyak Kunan waktunya. Jadi sudah terjawab teman-teman yang tentang seragam satpam baru. Terus bagaimana Kunan kalau satpam belum pendidikan? Jadi sudah dijawab. Jadi ada pengawasan ke Wasjaspam yang Ya, ada yang turun ke daerah-daerah terutama di Sulawesi Selatan aktif sekali saya lihat Kunan sampai beredar di video-videonya itu. Jadi teman-teman yang sudah kerja jadi satpam tapi belum pendidikan ya harus pendidikan Kunan ya. Sudah kata mati itu harus pendidikan supaya legal. Nah, siap. Oke, terima kasih Kunan atas waktunya. Saya terima kasih. Siap. Mudah-mudahan menjadi Dan salam kepada teman-teman. Siap. Segera persiapan diri ikut pendidikan yang belum. Siap. Ya, jadi supaya yang nanti ada legal. bisa meningkatkan tarif kesejahteraan juga Kunan karena kan beda pasti.
Satpam yang pendidikan sama yang tidak pendidikan Unan? Bukan hanya itu, terkait dengan tanggung jawab tugas. Iya sih. Banyak keluhan oleh pengguna, satpam tidak pendidikan itu tidak bisa memahami tugas yang baik. Beda yang sudah pendidikan. 1, 2 mentalitasnya, 3 disiplinnya. Harga jual juga di luar lebih tinggi Iya, lah pasti. saya kira Sudah. begitu. Oke. Semuanya, ya. Siap, makasih banyak Unan Saya atas terima waktunya. kasih. Siap, saya Brip Polfari dan Kasubdit Satpam AKBP Muhammad Siswa pamit dan salam Tribrata. Tribrata.